wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini baru 21 orang berarti teman-teman yang hadir. Alhamdulillah ada yang sedang di jalan ini. Kak Maulida, lari-lari kemana Kak? Ini healing yang ngajak-ngajak ini. Harusnya ngajak beliau. Ada apa? Maaf Ruki. Ya. Pak Ruki, sehat Pak Ruki ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Kemudian ada Bu Latifah, ada Bu Ai, ada Teh Rokania yang ini sama Teh Maulida sama Teh Aul barengan. Iya Ustaz, barengan. Oh, mobilnya sama. Iya Ustaz. Oh iya, wis lah. Saya semalam itu ngecek ya, apakah memang teman-teman sudah siap belum untuk presented pada pagi hari ini begitu. Dan kita memang belum siap. Insya Allah. Ya, gimana Kak Brian? Lu ke kampus? Ke kampus? Enggak, Ustaz, di kampus. Oh, kayaknya ngobrol sama yang lain ya, kok jadi saya nanggepin ya. Mohon maaf. Nah, pagi hari ini kita akan diskusi tentang bahan yang akan teman-teman juga nanti akan kaji. Karena saya basicnya di matematik, maka kemudian saya mencoba mencari rumus dalam mendefinisikan sesuatu begitu. Nah, jadi pagi hari ini kita akan diskusi tentang tahapan sebuah peradaban. Ini rumus ini sebenarnya masih saya coba buktikan gitu ya. Apakah memang benar tahapan ini menjadi tahapan yang dia berlaku di semua peradaban begitu ya. Apakah tahapan-tahapan ini menjadi satu tahapan yang memang harus dilewati oleh sebuah peradaban. Nah, bedanya ini kan saya juga sedang menguji hipotesis ini. Nanti teman-teman dalam setiap bahasan materinya kan itu menyinggung ya di masa Rasulullah bagaimana modelnya dan apa karakter di zaman itu begitu. Apakah memang unsur-unsurnya dari sisi pemimpinnya, dari sisi umatnya, dari sisi armada militernya, misalkan dari sisi dan macam-macam itu coba diurai. Nah, kalau memang tadi ternyata beririsan di akhir kuliah nanti kita di pertemuan yang ke-16 ya, ke-16 itu, kalau memang ternyata semuanya beririsan, maka bisa dibilang hipotesis ini bisa dibilang benar begitu ya. Apa itu tahapan yang pertama? Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 7. Ada 7 tahapan peradaban. Saya berharap begini, bahwa ketika kita kemudian belajar tentang apapun itu ilmunya, maka kita berpikir bahwa kitalah yang menjadi objek ilmu tersebut begitu. Bukan kita belajar untuk sekedar mengetahui saja, tapi kita belajar untuk menjadi bagian dari objek ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang peradaban, maka kita berusaha sedang juga bagaimana membuat peradaban. Nah, ternyata dalam 7 tahapan suatu peradaban itu, poin yang paling pertama, rumus yang kemudian saya temui adalah ada proses orang-orang itu menjadi orang-orang yang hebat. Jadi kalau misalkan hari ini kita melihat peradaban Romawi misalkan dulu gitu ya, maka itu kan kita tidak berada dalam posisi bangsa Romawi gitu. Kita berada dalam posisi hari ini bangsa Indonesia. Dan melihat Romawi itu ternyata bangsanya bangsa hebat, kemudian orang-orangnya kerja keras, kuat. Nah, kalau hanya sekedar berpikir seperti itu, maka kita nggak menjadi orang yang seperti orang Romawi gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi juga yang ternyata baik dan bisa menjadi milestone-nya atau menjadi batu-batanya peradaban kita hari ini, maka kitanya juga harus mengikuti bangsa Romawi yang pada waktu itu bisa menjadi peradaban besar ya di dunia begitu ya. Pertama adalah
ternyata sebagian besar ya peradaban itu dibangun karena orang-orang di dalamnya memang orang-orang yang berkualitas. Maka ketika bicara berkualitas, proses perbaikan dirinya itu terus-menerus. Jadi kalau misalkan hari ini kita dalam posisi, Ustadz, ini kayaknya kita nggak bakal jadi bangsa yang maju. Kenapa emang? Ya habis masyarakatnya susah untuk dibenahi. Habis pemerintahnya kayaknya belum pro dengan masyarakat, dengan umat misalnya. Nah, itu posisinya hanya keluar saja gitu. Hanya menyikapi kondisi luar saja. Maka kita balik. Ya udah, kalau gitu apa dong kontribusi kita? Apa kontribusi kita sehingga kemudian kita bisa menjadi batu dalam satu peradaban? Ya, yang pertama adalah memproses, memperbaiki diri. Maka begitu tidak boleh berhenti. Yang kedua, membentuk keluarga Islami. Oh ya, saya mohon izin. Ada yang sudah pernah dapat sedikit atau banyak terkait dengan 7 poin ini? Coba boleh tulis di kolom chat. Siapa yang sudah pernah dapat rumusan ini, materi ini, dimanapun itu, di buku apapun itu, di slide manapun itu, boleh coba tolong di chat, ditulis di kolom chat. Saya sudah atau saya belum? Yuk. Yuk, silakan. Sudah, belum gitu. Belum, Tuan Latifah belum, baru 1. Belum, Ustaz. Belum, oh, ya, siap. Pak Daryono belum ya, belum, oke, belum. Oh, baru 5 ini. Belum, oke, next. Baru 8, belum setengahnya. 9, next. 10, oke, belum terus. Belum. Oke. Tab ya, saya simpulkan sebagian besar belum ya. Kalau Agi begini nanya, ada yang sudah pernah dengar cerita saya? Sudah Ustaz, sudah gitu kan. Dia silakan ceritakan. Jadi kalau ada yang sudah pernah dapat materinya ya silakan teman-teman yang akan cerita gitu. Jadi membantu tugas saya gitu ya. Oke. Enggak, maksudnya kalaupun ada yang pernah dapat, mungkin akan ada angle yang berbeda, akan ada mungkin prolog yang berbeda, pendekatan yang berbeda, itu nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang kedua adalah satu peradaban itu juga dibentuk karena tahapan yang dari unsur individu adalah unsur masyarakat. Nah, sebelum ke masyarakat itu ada tengah-tengahnya adalah keluarga. Saya coba. Oke. Jadi kalau misalkan masyarakat kita mau bagus, sederhananya apa? Dibuat keluarganya bagus. Ini dia. Nah, hari ini kita menyikapi masyarakat kita mungkin mohon maaf misalkan Ustaz kayak masyarakat di lingkungan saya kayak kurang terkondisikan. Ya sederhananya ya Anda itu hidup di masyarakat sendiri atau beramai-ramai. Contoh misalkan satu RT. Satu RT itu ada misalkan 40 kepala keluarga. Gitu kan? Misalnya ini satu RT ada 40 kepala keluarga. Kalau kita belum menikah, posisi kita adalah 1 orang melawan 39 kepala keluarga. Nah, kalau kita sudah menikah, berarti posisinya adalah 2 orang melawan 38 kepala keluarga. Ya. Nah, kalau kita mau membuat RT kita baik, langkahnya gampang. Ubah saja 38 ini menjadi orang yang baik. Nanti kalau sudah posisinya begini nih, kalau sudah posisinya adalah 20 baik, 20 kurang baik, nanti dia akan kemudian imbang tuh. Sampai akhirnya posisi yang baik ini meningkat jadi 30 yang baik dan 10 yang tidak baik. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memotret bagaimana sih kondisi di DPR MPR begitu ya, ya lihat aja fraksi-fraksinya begitu, lihat saja peta politiknya udah selesai itu kelihatan. Jadi terkadang kita bisa membaca hasil keputusan di legislatif itu hanya dengan membaca fraksi-fraksinya saja.
oh iya ini kan kalah ini kan kalah nih. Ya, karena yang mengusung misalkan hanya sekian persen dari jumlah fraksi, hanya 20% dari 100 fraksi, ya nggak akan menang ketika di voting begitu. Nah ternyata ini juga berlaku dalam konteks peradaban. Ya. Jadi tahapan yang paling kecil itu adalah tahapan kita selaku individu ini. Naik berikutnya adalah tahapan adalah keluarga Islami. Nah terus kan sebagian kecil dari sahabat-sahabat sudah menikah ya, sebagian kecil sudah menikah. Ustaz, tapi kemudian saya menikah dalam kondisi mungkin belum memahami benar bagaimana mapping suatu keluarga yang Islami gitu. Nggak apa-apa, kan sekarang waktunya belajar. Gitu kan. Ketika kita sudah sadar bahwa ternyata keluarga kita itu bukan hanya keluarga yang berdiri untuk diri kita sendiri, ternyata keluarga kita adalah keluarga yang ternyata mencerminkan peradaban masa depan, maka beda tuh. Ya. Jadi hari ini kalau teman-teman mungkin berpikir, saya mau nikah nih, mau milih suami yang soleh, kemudian ganteng, kaya, itu baru sendiri doang tuh. Baru mikirin sendiri doang. Nih. Tapi kalau sudah mulai bikin, bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap masyarakatnya, berkontribusi terhadap kemudian lingkungan sekitarnya. Nah itu sudah mulai berbeda. Gitu. Jadi akhirnya sekarang menikah, nggak lagi mikirin saya pengen apa, tapi saya mau membuat rumah tangga saya seperti apa. Wah itu hasil lebih keren. Maksudnya akan lebih dinamis rumah tangganya, sehingga tidak hanya melulu seperti sinetron Indosiar begitu ya, yang kemudian berkutat di penjual nasi goreng, kemudian gerobaknya pokoknya begitulah. Endingnya ya bahagia pokoknya. Nah kalau dalam konteks peradaban Islam nggak begitu. Jadi drama nasi goreng, drama surabi, drama kemudian tukang sayur yang ada di sana itu nggak lagi kepotret, karena itu adalah bagian dalam konteks membentuk keluarga Islami. Selesai udah dengan sendirinya. Tapi challenge-nya adalah bagaimana dia menjadi berkontribusi terhadap peradaban di masyarakat. Peradaban masyarakat. Apakah kemudian suatu keluarga tidak bisa mempengaruhi 38 orang yang lain? Ya. Pasti bisa. Sebenarnya begini. Gambaran keluarga Islam itu gimana sih? Ya, kok jadi ngomongin keluarga saat ini akan bagian kecil dari sebuah peradaban. Oke ya, saya coba. Monggo dituliskan di kolom chat gambaran keluarga Islami menurut sahabat-sahabat seperti apa. Gak usah banyak-banyak ya. Misalnya suka ke masjid, rumahnya adem, misalnya suaminya jenggotan. Istrinya jilbaban misalkan, mempunyai iman yang kokoh, si toko bangunan kayak gini Bu ini, kokoh soalnya. Oke, silakan. Terutama yang sudah menikah ya, Pak Daryono boleh, Pak Mafuki boleh ya. Kak Alvan juga boleh, Kak Alvan kalau misalkan Kak Alvan mau ngasih vote ya. Menurut saya rumah tangga keluarga Islam itu istrinya selalu nyiapin teh tiap pagi misalkan. Boleh Kak Alvan. Bingung ya. Mendukung satu sama lain. Bertiga nih. 4. Ketiga. 3 orang. Ayo, Pak Mafruki. Gak usah panjang-panjang Pak Mafruki. Yang sederhana saja. Panjang-panjang jadi artikel. Ayo Pak Daryono. Oke, cakep. Woi, istri. Wah, mantep nih Kak Arsi. Nah, dari Semanugraha. Masya Allah ya. Rokan. Tape, siap. Wah, oke. Nah, makasih ya sahabat-sahabat semua jawaban di kolom chatnya. Jadi kita bisa dapat gambaran bahwa ternyata ya kira-kira begitu rumah tangga yang Islam. Ada marahnya nggak? Ada marahnya. Bedanya setelah dia marah, redupnya cepat, gitu kan? Nah kalau
Saya ngebayangin ya begini. Saya ngebayanginnya, oh ini irisnya. Saya ngebayanginnya adalah ketika di satu rumah tangga itu terjadi, misalkan ya, ini saya gambarin klasternya aja ya. Ini gambar klasternya biar teman-teman kebayang. Ini rumah satu, rumah dua. Kan sekarang kira-kira begitu ya. Klaster-klaster kita kan rumahnya begini. Ini jalan. Nah, misal di sini rumahnya Pak Daryono, di sini rumahnya Pak Mafruki. Ini yang lain orang-orang yang kemudian kita anggap belum baik. Kalau posisi seperti ini, hanya dua yang kemudian dalam satu klaster itu kondisinya baik, maka klaster ini mungkin nuansanya masih panas. Ya. Maksudnya masih panas, masih kemudian rada-rada kesenggol-dikit emosi gitu ya. Kenapa? Karena Pak Daryono sama Mafruki hanya berdua. Sampai kemudian Pak Daryono dan Pak Mafruki itu menyebarkan nilai-nilai rumah tangganya ke sebelah. Beliau ke sini nyebarin, ini ke sini nyebarin. Gimana caranya? Ternyata tiap pagi disenyum, disapa. Gimana Pak, sehat? Pak Daryono nyapa jalan ke sini. Jalan ke sini. Ya, disapa. Kemudian ketika ada kelebihan rezeki dibagi. Kemudian ketika maghrib di rumah Pak Daryono itu ada ngaji, subuh ngaji. Kira-kira kalau kayak begitu, ini tangga-tangga sebelahnya akan terpengaruh gak? Itu bisa komen gini nih. Enak rumah itu ya gitu. Jadi memang akhirnya nggak bisa kita ujuk-ujuk itu mempengaruhi orang, mempengaruhi masyarakat, apalagi kalau kemudian kita ya sendiri emang belum ajak gitu. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa ketika kita mencoba memotret suatu peradaban nanti di saat teman-teman mengkaji ya, hal-hal yang sifatnya lebih detail itu bagus untuk dimunculin. Maka saya sampaikan sumbernya boleh apa saja. Buku rujukan yang kemarin disampaikan itu boleh untuk dibaca sebagai referensi utama. Selebih yang lain, apapun yang teman-teman bisa gali dalam lautan luasnya, lautan keilmuan terkait dengan sejarah peradaban itu juga sangat boleh. Nah, jadi di sini Pak Daryono ada unsur berbagi. Nggak cuma Pak Daryono, tapi juga istrinya. Ya, terkadang keluarga itu bisa nggak kuat di salah satunya. Nggak kuat di istrinya, nggak kuat di suaminya misalnya. Ya. Maka ketika kita bilang keluarga ini adalah keluarga saya, nggak cuma suami atau istri, tapi juga dua-duanya itu sama-sama kuat. Sehingga dia bisa memberikan transfer ke yang lain, transfer knowledge ke yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, rumah yang itu pengen seperti rumah tangganya Pak Daryono, rumah tangga sama Fuki. Nanti ketika beliau diajak misalkan dia sholat di masjid, itu jadi pengen, jadi bisa gitu. Ini kalau belum apa-apa udah ngajak ke masjid yuk, iya nggak bakalan mau gerak gitu. Nah, lu siapa gitu kan? Kalau sudah mulai disenyumin gitu kan, sehari 2 hari senyumin, kemudian ketika ada kelebihan rezeki kita bagi. Ya, Pak ada mohon di sini ada kue. Kemudian anaknya kita ajarin, kita kasih, wah pokoknya udah begitu tuh. Udah, just pokoknya diajak sholat nggak usah diajak deh. Pak saya izin sesuatu ya, oh Pak saya ikut gitu kan. Ya kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian masyarakat sudah terkondisi semuanya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang baik. RT itu baik. Ini RT 1, RT baik. Tapi ingat, di masyarakat gak cuma RT, ada RW juga. Dan RW itu kan beberapa RT. Nah, ini nyampe level lurah, camat, sampailah masuk kepada posisi yang keempat. Dari aspek dari sini ke sini saja, ke sinilah terutama ya masyarakat. Teman-teman sudah bisa membayangkan kira-kira itu butuh berapa lama itu dalam konteks menyadarin masyarakat.
Nah, akhirnya kita pikir lagi, iya ya, umur saya kan mungkin nggak akan selama umur masyarakat saya gitu. Iya, saya kemudian bisa menjaga bisa menjaga anak-anak saya baik, bisa menjaga kemudian tetangga saya hari ini baik, kan belum tentu ketika nanti ini bapaknya meninggal, ini meninggal, bapaknya gitu. Terus bagaimana kluster itu? Ya, bagaimana kemudian kelanjutan dari RT, RW dan segala macamnya? Maka ini juga menjadi PR-PR yang menurut saya sangat menarik sekali ketika kemudian kita coba dalami bagaimana proses penjagaan dari masing-masing peradaban untuk memastikan bahwa ternyata masyarakatnya memang tetap masyarakat yang terkondisikan. Masuk pada poin yang keempat adalah bagaimana dia memerdekakan negeri. Ya. Nah, kalau sudah dalam posisi RT, RW, lurah, camat, kemudian wali kota, provinsi, kemudian gubernur maksudnya, sampai level pemimpin negara, ya, maka akhirnya hari ini konteks memerdekakan adalah bagaimana dia bisa terbebas dari berbagai macam penjajahan. Tapi kayaknya di Indonesia kan nggak ada. Iya, karena kita ngomong peradaban, maka nggak cuma Indonesia. Ya, karena kita ngomongin peradaban, maka nanti adanya adalah bagaimana semua negara itu, mohon maaf, hari ini kan kita dihadapi dengan dua peperangan yang sedang hangat ya, Rusia dan juga versus Ukraina. Ya. Hari ini kelihatan Rusia nampak sendirian, Ukraina di belakangnya ada NATO, ada negara-negara yang lain. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari poin yang keempat ini, bagaimana kemudian masing-masing negara itu memberikan pengaruh. Kenapa? Karena mereka ingin jadi poin yang terakhir nih. Nih, poin yang terakhir. Barang besar memberikan pengaruh banyak kepada banyak negeri, banyak negara, maka sesungguhnya dia sudah beberapa kali lagi menjadi pemimpin peradaban di dunia. Jadi kira-kira lihat kontribusinya apa tuh ketika kemudian pada satu peradaban dia ternyata bisa membantu negara lain, dia bisa membantu kekaisaran lain, dia bisa membantu kerajaan lain, baik itu dengan jumlah pasukannya, baik itu dengan kebijakannya, baik itu dengan kemampuan ekonominya gitu. Ya. Akhirnya negerinya menjadi negeri yang bebas dari berbagai macam penjajahan. Baik ya. Poin kelima, reformasi pemerintahan. Nah, ketika kemudian satu negara itu sudah bisa expand ke negara lain, biasanya challenge berikutnya adalah di dalam tubuhnya itu, tubuh pemerintahan itu sudah mulai terjangkiti kasus-kasus, misalnya KKN Indonesia pada waktu itu ya, yang sudah mulai disusupi oleh kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan keluarga. Maka poin kelima, ketika kemudian suatu peradaban itu mulai langgeng, panjang gitu ya, di mana kemudian sudah banyak orang-orang yang mendukung negara tersebut sebagai sebuah negara yang unggul, maka biasanya saya ambil contoh Turki sih, contoh Turki ya. Contoh Turki. Hari ini Turki sudah mulai banyak men-share, berkontribut terhadap banyak sekali kegiatan-kegiatan di aspek dunia, terutama dunia Islam. Pak Erdogan itu kemudian bersuara sangat keras ketika kemudian beberapa kasus yang menyangkut terkait dengan kondisi keislaman. Nah, ternyata di aspek yang lain itu ada artikel, ada peneliti dan news yang benar menyebutkan bahwa sesungguhnya pemerintahan Erdogan tidak selalu bersih. Gitu. Sesungguhnya pemerintahan Erdogan itu nggak bersih 100%. Ternyata sudah mulai banyak disusupi dengan kepentingan kelompok dan kepentingan golongan di lingkaran terdekatnya Erdogan. Allah alam bisawab, itu sangat jauh di sana, tapi kemudian ternyata saya mendapati, benar, pemerintahan ketika dia sudah bisa masuk kepada membantu negara yang lain, dia sudah mulai kuat, presidennya dianggap presiden yang ajak bagus begitu, maka challenge berikutnya adalah bagaimana presiden itu bisa melakukan reformasi dalam pemerintahan.
yang tidak terpengaruh oleh golongan, tidak terpengaruh oleh kepentingan keluarga dan macam-macam. Kalau dia sudah selesai, dia masuk ke kancah yang lebih tinggi. Ini kancah nasional umat Islam dinaikin. Karena seperti kalau tadi teman-teman lihat ya, di aspek-aspek ini sebenarnya yang di-campaign adalah kelebihan dari negerinya begitu. Nah, di sini kita ngomongin bahwa ini saya itu keluarga Islam, enggak hanya menunjukkan secara karakter saja, karakter Islamnya dimunculin. Ya. Nah, ketika membedakan negeri pun sama. Di sini kita berusaha mungkin sedikit yang menyebutkan bahwa itu negara Muslim itu sedikit sekali dalam konteks memerdekakan negeri. Pokoknya sama itu kemanusiaan, nama kemanusiaan kita akan bantu. Nah, ketika sudah masuk dalam poin yang ke-6, ya, maka sudah mulai dia mengarah kepada bagaimana mengembalikan peran umat Islam, sehingga connectivity-nya tidak hanya lingkup negara saja. Ya, kita tahu bahwa khilafah Islamiyah itu menembus sekat-sekat kenegaraan, ya, bahwa khilafah Islamiyah itu menembus sekat-sekat batas-batas negara. Maka yang dimunculkan ketika poin yang ke-6 adalah tidak lagi dalam konteks kenegaraan, tapi dalam konteks pengembalian umat Islam dalam kancah internasional. Sehingga orang lihatnya, waduh, ini kok terkonek ya, ini Arab Saudi, kemudian Mesir, kemudian Qatar, negara-negara itu kemudian dia padu gitu, Indonesia, Malaysia gitu. Kalau sekarang aja Indonesia Malaysia aja kalau lagi main bola aja berantem kok ininya supporternya gitu. Jauh kita masih jauh dari konteks peradaban yang mengembangkan peradaban Islam. Tapi ini harus memang kita pahami bahwa sudah kita tidak lagi berkutat dalam konteks perang-perang yang sifatnya kecil-kecil dalam tanda kutip ya. Perang-perang dalam tanda kutip ya, bentrok-bentrok yang sifatnya hanya asobiah golongan ya. Dan sarungan dengan selanaan, kunutan dengan nggak kunutan, tentang Ramadan nih, NT 11 sampai 23 gitu kan. Nah, itu udah nggak zaman lagi kita kemudian diskusi begitu. Nah, ini ketika semua ini sudah selesai, semua yang terpartifikasi barulah kita jadi pemimpin peradaban. Dan saya pun meyakini bahwa karena Islam itu agama yang unggul, maka seharusnya memang dia menjadi pemimpin peradaban. Dan kalau kita lihat bagaimana nasib kaum minoritas di bawah pemerintahan Islam itu pasti bahagia. Kaum minoritas di bawah pemerintahan Islam pasti bahagia. Tapi nggak sebaliknya. Kalau kita minoritas di bawah pemerintahan yang bukan Islami, biasanya kita hancur-hancuran. Ya. Ini boleh dilihat di mana di Thailand, misalkan di India, misalkan. Di mana kita minoritas, maka kita pasti babak belur. Tapi ini 7 rumus yang kemudian memang sedang saya juga teliti, mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat dalam kajiannya selama kuliah sejarah peradaban Islam bisa menjawab atau bahkan mungkin menambah. Tambahan pertama, kayaknya ada tambahan dari 7 rumus yang ini nih. Apa misalkan? Boleh nggak jadi masalah? Kekuatan finansial, misalnya kekuatan apa? Boleh. Ya, nanti akan kita sama-sama diskusikan dalam kajian-kajian yang akan teman-teman sampaikan. Dan dari saya sementara cukup, ada pertanyaan, dipersilakan. Wah, kurang jelas ya. Mohon maaf, Brian. Oh, putus-putus, ya Allah. Ya. Tadi sampai mana yang putus-putus? Kayaknya secara prinsip tadi mungkin saya banyak di aspek penjelasan saja. Ya, poin-poin besarnya tadi ada dalam slide yang 7 tahap itu saja lebih kurang. Oke, ada yang mau nambahin sangat boleh loh. Nambahin juga boleh, referensi yang sudah sahabat-sahabat baca, itu boleh juga disampaikan. Kalau ada memang poin yang berbeda. Silakan Pak Daryono, Pak Mafruki, sebagai yang tertua di sini, saya kasih kesempatan lebih awal. Ada?
Teh Latifah, silakan. Mafi. Oke, belum. Silakan Pak Mafruki. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Kalau, warahmatullahi wabarakatuh. kalau dari rumusan yang tadi ya, ada apa namanya 7 tahapan gitu ya. Ya. Kalau itu diterapkan konteksnya di Indonesia itu gimana ya Ustadz ya? Karena sekarang jangankan ngomongin apa namanya kebangkitan peran umat Islam gitu ya. Kita ngomongin mempertahankan hal-hal yang katakanlah identitas sebagai seorang muslim pun sekarang walaupun katakanlah pemerintahannya juga orang Islam, sekarang kita merasakan adanya ketidakadilan yaitu kepada umat Islam. Nah itu gimana Ustadz kalau 7 tahapan ini kita implementasikan di Indonesia, ada konteksnya Indonesia gitu. Ini pertanyaan menarik dan saya juga sangat concern terkait dengan bagaimana kita bisa menerapkan ini di Indonesia. Sejak awal kita sampaikan bahwa kita juga pengen gitu menjadi pelaku kebangkitan suatu peradaban begitu ya. Jadi kita tidak hanya ngomongin sejarah masa lalu, tapi kita juga bisa meng-create sejarah kita untuk masa depan. Dari sejarah-sejarah masa lalu begitu. Ternyata poin pertamanya adalah tadi berdasarkan rumus yang saya sudah baca dan saya coba terapin. Coba deh teman-teman cek deh orang-orang sukses baik itu tokoh negara, baik itu tokoh wirausaha. Pasti poin pertama dia punya posisi pribadi yang senang untuk memperbaiki diri. Itu udah jadi rumusan banget. Jadi kalau teman-teman sederhananya mau sukses, ya poin pertamanya perbaiki diri dulu. Agim bilang 3M. Mulai dari diri sendiri yang pertama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil. Nah, dalam konteks Indonesia, saya melihat memang posisinya, saya coba share dulu ya tadi ini. Pemerintah kita memang dalam konteks ini sudah menjadi pemerintah yang secara agama Islam. Pak Jokowi Islam, apalagi Kiai Ma'ruf kan, udah Pak Yai gitu, udah Pak Kiai. Sebenarnya potensinya udah di sini di beliau. Kita tuh sudah di sini, di Indonesia sudah di sini. Di Indonesia nih. Kita sudah berusaha juga memerdekakan negeri-negeri yang lain. Kita mengirimkan tentara perdamaian di United Nation, di UN. Dan pasukan peradaban kita, pasukan PBB kita tuh pasukan yang sangat ditakuti, ya. Takuti, disegani maksudnya. Jadi kalau kita berdiri nih di tengah-tengah perang berhenti. Keren kan? Jadi pasukan peradaban kita, pasukan perdamaian kita tuh nggak nembak-nembak pistol, tapi cukup melewat, nggak main, udah jangan perang. Gitu. Ya. Nah, itu kok teman-teman lihat ya, itu emang begitu tuh ternyata. Saya pikir kayak Rambo gitu kan. Main tembak-tembakan. Ternyata pasukan perdamaian itu nggak begitu guys ya. Dia membawa senjata api, membawa perlengkapan perang, ya, tapi tidak untuk berperang, tapi untuk mencegah peperangan. Ketika ada 2 blok di sini nih, ini blok 1, ini blok 2 ya. Nah, kita di sini nih, PBB di sini. Tengah-tengah dia. Dan ketika sudah tengah-tengah sini nih, ini orang nggak berani saling nembak nih. Di sini nembaknya nggak tapi di sini nembaknya di sini. Yang nggak ada PBB-nya. Iya, nggak, itu bercanda. Maksudnya segitu kontribusi kita sudah sampai situ tuh. Kontribusi sudah sampai kepada kita juga bisa berkontribusi di sini, di poin ini. Tapi yang kita lupa adalah ternyata kita masih lemah di sini. Ini ya. Di sinilah terutama ya. Di sini. Di sini kita masih lemah. Nah, karena kalau kemudian aspek masyarakatnya lemah, kemudian aspek keluarganya lemah, plus aspek personalnya lemah, ya, maka kita rapuh untuk masuk ke tengah-tengah yang lain. Coba kemudian kita
itu Rasulullah SAW bilang begini kepada para sahabat, yuk kita berangkat. Gak ngomong kemana-kemana itu. Siap ya Rasulullah. Jadi sam'an wa ta'atan itu Rasulullah ngomong apa, siap gitu kan. Nah, ini jangankan Pak Jokowi, kita kan selaku bapak nih, ya, misalkan Pak Mafruki atau kemudian Pak Daryono sudah punya keluarga, saya juga nggak tahu yang lain, ibu mungkin sudah punya keluarga juga. Nanya, Kak Iyu siap-siap. Kakak nanya nih, mau kemana Pak? Gitu. Bapak mau kemana? Ya Allah, ini bapak sendiri aja ditanyain mau kemana. Udah ikut aja, banyak nanya nih anak gitu kali di kota. Itu sebenarnya sederhana buat catat, anak kita pun belum begitu percaya sama kita. Gitu kan? Artinya ketika sudah percaya, ayo Kak siap-siap. Siapa? Apa yang perlu disiapin? Wow, itu keren. Gitu kan? Saya juga masih PR tuh. Jadi anak saya tuh, ayo siap-siap. Ntar Bi, ya ntar ini gimana? Ntar Bi. Itu hal sederhana. Jadi memang Pak Mafruki, kita punya PR sangat besar gap-nya. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, kita kan nggak pengen nih punya rumah yang casingnya doang bagus tapi dalamnya rapuh. Ya. Casingnya bagus, dalamnya rapuh. Kita nggak pengen punya rumah mewah secara materi bagus tapi ternyata kosong rumahnya. Ya. Tidak ada kehangatan keluarga di situ, tidak ada hubungan yang baik antara anak dan bapak. Itu juga kita nggak harapin. Lalu bagaimana yang bisa kita kontribut? Mulai dari gimana kita bisa mengkondisikan diri kita, mulai mengkondisikan keluarga kita. Kalau kita sudah selesai, kita masuk pada aspek yang ketiga, bagaimana kita juga berkontribusi mencerdaskan masyarakat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pagi-pagi saya sudah ceramah ini. Tab yang lain silakan. Tenang, nanti kalau ada teman-teman yang belum dapat diskusi secara utuh, nanti saya akan upload ini di YouTube. Ya, di YouTube. Jadi kalau ada yang belum ikut, karena tadi beberapa izin juga ke saya, nanti bisa diakses di laman YouTube ya. PPT-nya saya akan kasih juga ke teman-teman. Oke, kalau ada yang lain, Bu Ai mungkin atau Kang Alvan, Terokan silakan. Afwan Ustadz mau bertanya. Ya silakan. Itu kan dari gambaran tadi ada 7 tahapan. Yang kedua itu tahapan keluarga. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apakah tahapan keluarga merupakan salah satu utama pembentuk karakter seseorang? Terus bagaimana dengan lingkungan sekolah, begitu Ustadz? Baik. Bu, Terokan ini hanya kuliah atau beraktivitas juga yang lain? Apa sebagai guru gitu, as a teachers or gimana? Atau hanya memang fokus kuliah? Bekerja Ustadz. Oh, tamam. Sebagai guru? Dulu iya guru, cuma sekarang udah jadi staf keuangan. Oh, Masya Allah. Ya. Ahlan, Bro kan. Oke, jadi tadi kan aspek keduanya adalah keluarga. Terus bagaimana dengan sekolah? Ya ini memang posisinya karena kita bicarakan rumus yang akan diterapkan massal ke seluruh kondisi begitu ya. Maka tidak semua kemudian ada sekolah yang seperti Indonesia. Kayak tadi kalau misalkan Bu Siti mungkin memikirkan adalah Indonesia, ya di Indonesia emang ada sekolah yang kemudian juga aman, ya terkondisikan baik, gitu. Ya. Ini memang working. Jadi memang salah satu biah atau lingkungan yang membentuk karakter seseorang itu salah satunya adalah sekolah. Lalu seberapa efektif sebenarnya sekolah membentuk aspek karakter? Sejauh ini masih efektif berdasarkan kajian-kajian literatur yang kemudian diteliti oleh banyak sekali mahasiswa. Itu ternyata lingkungan sekolah menjadi satu aspek yang mempengaruhi karakter seseorang. Nah, namun yang perlu difahami adalah rumusan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, begitu Bro kan. Jadi kita menyampaikan bahwa memang seperti
sahabat menyampaikan bahwa keluarga itu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama sebelum dia masuk ke lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan sekolah. Maka ketika kemudian madrasatul ulanya ini nggak bagus, maka bisa dibilang tahapan berikutnya akan juga nggak bagus. Jadi kalau tahapan dasarnya ini sudah bagus, maka insya Allah yang kesana-kesananya lebih mudah. Ya. Jadi kalau saya termasuk yang meyakini bahwa orang tua itu di tahap dari mulai mengandung sampai kemudian dia melepas anaknya ke sekolah, itulah menjadi tanggung jawab kita di keluarga. Dan itu posisinya vital. Maka dibilang golden age itu ya ada di situ. Golden age itu ada dalam usia-usia yang sebelum masuk ke masa sekolah bahkan. Ya, tapi dia sebelum masuk sekolah. Moga Allah bersawab gitu Bu Siti Rokan. Ya. Mohon maaf Bu Siti dari mana asal Bu? Asal dari Medan Ustaz. Sekarang tinggal di Medan? Sekarang di Cibubur Ustaz. Cigugur? Cibubur. Oh Cibubur. Iya Ustaz. Oh iya. Siap. Makasih Bu Siti. Tapi Ustaz nih, Ya. kan dari pengalaman kerja gitu, kan ada beberapa anak yang dia kurang baik di dalam keluarganya, cuman dia setelah masuk di sekolah akhirnya berprestasi dan malah lebih bagus dari teman-teman yang kita anggap baik di dalam keluarganya, begitu Ustaz. Ya. Sekolah itu sangat bisa membentuk juga untuk karakter seseorang gitu ya Ustaz. Betul. Tadi saya sampaikan bahwa banyak kajian hari ini masih menyampaikan bahwa sekolah itu menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Ya, sekolah. Nah, tadi kasus yang tadi Bu Siti sampaikan kan itu posisinya kasuistik orang per orang ya, yang kemudian setiap ada orang di rumahnya bermasalah, tapi di sekolahnya bisa bagus kok. Ya benar. Karena akhirnya sekolah itu itu memperkuat jawaban yang tadi, memperkuat penelitian tadi bahwa sekolah itu memberikan pengaruh besar signifikan. Nah, dan apa satu buktinya? Ya orang yang di rumah bermasalah, ternyata di sekolahnya juga bisa baik kok, begitu kan? Itu juga sangat mendukung teori ini. Nah, dalam konsep yang besarnya adalah karena kita dalam bicarakan lokalistik Indonesia saja, maka kita mencoba ini masuk kepada rumus yang lebih besar. Itu bagaimana ini juga berlaku di negara-negara lain, di daerah-daerah lain yang kemudian mungkin nggak ada sekolah atau sekolahnya tidak seperti sekolah pada umumnya di Indonesia begitu, atau di kota-kota besar gitu. Tapi memang saya memperkuat ya apa yang tadi Bu Siti sampaikan. Banyak sekali ulama-ulama atau orang tua yang kemudian memang menitipkan anaknya. Jadi setelah dia besar bisa dititipkan anaknya kepada ustadz, pada kiai gitu. Nah inilah bagian dari sekolahnya lebih kurang. Ya. Gitu. Jadi saya sepakat bahwa orang-orang yang kemudian dia setelah besar dengan keluarga, maka ada tahapan di situ ya tuh. Ada tahapan di sini kan tidak disebutkan ada tahapannya. Disebutkan tahapannya. Alhamdulillah Allah masih benar. Di sini tadi disebutkan tahapan setelah dia di sini harus sekolah gitu ya. Harus les, nggak disebut ya Bang. Harus belajar. Tapi secara umum bagaimana ngebentuk satu keluarga yang Islami itu tentunya ini tentunya akan menjadi tahapan-tahapan yang kita lewati. Dia sekolah, dia belajar, kemudian dia menuntut ilmu, ya, kemudian ilmunya ilmu apa saja, begitu juga menjadi hal-hal yang tidak dipelajari di sini, tapi nanti akan teman-teman lihat dalam kajian ketika teman-teman mempelajari bagaimana sejarah peradaban dari masa Rasulullah sampai nanti kaum-kaum yang hari ini kekinian di era Timur Tengah lebih kurang. Begitu ya, Bu Siti Rokan? Tamam, insyaallah. Saya 5 minutes left. Akbar apa nih? Akbar sekitar. Oke. Kalau sudah cukup, saya izin ini ada share slide terakhir. Ini tadi saya baru share rapid. Nah, okay. Jadi ada 10 ya aspek perbaikan diri. Belum saya share. Sudah saya belum?
Udah kelihatan belum? Belum. Ustaz. Oh belum ya. Ya belum di-share berarti. Belum di-share. Aduh. Oke dia. Oke. Jadi ada 10. Nah, 10 aspek. Di poin yang pertama. Untuk menjadi keluarga yang Islami atau menjadi diri-diri yang baik, lebih kurang 10 poin ini yang kita akan lalui lebih kurang. Dari mulai fisik yang kuat. Nah ini kadang kita tidak memandang penting terkait dengan kekuatan fisik. Padahal sesungguhnya Rasulullah itu fisiknya walaupun bentuk tubuhnya tidak kekar begitu ya, tidak kekar, tapi fisiknya kuat. Ya, fisiknya kuat. Nah, kemudian akhlaknya bagus. Ya. Terkadang kita mengesampingkan akhlak, ya kita mengutamakan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan juga penting. Tuh. Ya. Kemudian ada yang berpikir bahwa udah kita nggak perlu kaya, Ustaz. Yang penting kan kita beriman, soleh. Enggak, itu juga hal yang penting. Mampu berusaha. Ingat ya, bukan berpenghasilan besar, ya. Bukan berpenghasilan banyak, tapi tetap berpenghasilan. Gitu. Saya diksinya adalah mampu berusaha sebenarnya. Kalau kita bisnis A gagal, pindah bisnis B gagal, pindah bisnis C gagal, pindah D terus begitu. Jadi mampu berusaha. Kemudian akidahnya benar. Kenapa? Kalau akidah nggak benar, dia nanti menjadi orang yang galau. Akhirnya hujan, ambil mangkok sama itu, mangkok sama sendok diputer-puter gitu, wah, gitu ya. Jangan begitu ya. Jangan diikutin lah pokoknya begitu. Kemudian ibadahnya benar. Nah, kemudian nggak kalah penting, dia sungguh-sungguh, dia juga perhatian terhadap waktu, kemudian juga tertib urusannya dan bermanfaat buat orang lain. Lebih kurang begitu yang kita perlu perbaiki dalam diri kita lebih kurang. Ada orang 1 sampai 9-nya oke nih, ini oke, nomor 10-nya nggak bermanfaat buat orang lain, ini biasanya juga akan bermasalah. Yeah. Ada orang bermanfaat buat orang lain, tapi kemudian dia sama dirinya sendiri nggak peduli. Ya. Ini gampang ngecek ini. Jadi kalau teman-teman nongkrong di warung kopi, mau pulang, sungkan sama yang lain. Habis yang lain belum pulang, Ustaz. Nah, berarti teman-teman tuh di sini nih bermanfaat buat orang lain, tapi teman-teman nggak perhatian terhadap waktu. Jadi kalau kita sudah memahami ini, kita nongkrong tapi tahu waktu. Sorry ya, gue nongkrong cuma setengah jam. Habis itu gue mau ngaji. Wah, itu keren. Setengah jam nih. Sorry ya, gue pamit gue ya. Lu mana buru-buru amat. Kan udah setengah jam. Gue harusnya bisa urusan gue punya urusan. Gue punya urusan yang lain yang mungkin lo gak bisa bantu gue. Tapi gue pamit, besok kita ketemu lagi. Di jam yang sama. Lebih keren. Wah, itu keren. Jadi, buat saya, seorang muslim itu dia nongkrong juga, dia sporty juga. Kalau bahas sekarang, otak kanan otak kirinya itu imbang. Kita nggak cuma 2, ada otak tengah, ada otak belakang. Jadi otak itu kebagi 4. Yang hari ini sebenarnya cuma 2 yang teman-teman suka dapatin. Kanan kiri. Nah, tapi sebenarnya ada otak belakang juga, ada otak tengah gitu. Nah, sesungguhnya orang-orang muslim yang baik itu, dia semua otaknya berfungsi dengan baik. Ya, ibadahnya benar, unsur keimanannya kuat, dia cerdas juga, ngomong apa aja nyambung, akhlaknya bagus, fisiknya kuat, keren lah. Kalau udah kayak begitu, tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu kemudian kita menjadi orang-orang yang unggul, yang memimpin suatu peradaban. Tapi ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan lagi di pertemuan berikutnya. Tepat jam 9, mudah-mudahan kalau sahabat-sahabat ada pertanyaan terkait dengan bahan, kayaknya minggu depan libur ya. Pertemuan hari pertama Ramadan kayaknya minggu depan tuh. Ya. Jadi kalau libur nanti kita bahas aja di grup. Materinya bisa di-share, Ustaz. Siap, materi Pak Komandan. Siap. Saya rapi dulu insyaallah.
Baik, jazakallah kepada semuanya, Pak Daryano, Bu Ai, Pak Mafruki, Bu Latifah, Kak Alvan, dan sahabat-sahabat lain yang kemudian Bu Siti, ya, Kak Aul, dan yang lain yang belum bisa kamera, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Mari sama-sama kita sudahi diskusi kita pada pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kifatul majlis, subhanakallah wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khairan, wabarakatuh. Syukran Ustaz. Peran Ustaz. Ustaz. Ya, kan ya.